Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas sebuah video yang sangat lucu, kaum muslimin. Selain lucu, video ini juga cukup menegangkan. Ada orang yang saling klaim dan saling tidak percaya terhadap klaim masing-masing, bahwasanya mereka adalah seorang Habib. Ya, dua-duanya mengaku keturunan Habib dan dua-duanya tidak saling percaya. La ilaha illallah. Bahkan mereka ini sampai saling sumpah serapah, kaum muslimin. Dan ini namanya mubahalah, ya. Bisa dikatakan itu mubahalah. Hanya perkara saling tidak percaya terhadap klaim masing-masing, mereka sampai sumpah serapah. La ilaha illallah. Kita simak videonya. Anda jadi saksi. Panggil. Ayo nanti panggil. Antum lagi tulis. Sumpah dulu. Iya, demi Allah, Ben. Demi Allah ya Allah. Demi Allah. Demi Rasulullah. Daripada majelis ini Allah tidak akan pernah sama. Amin. Benar. Boleh. Kalau umpamanya antum mengaku habaib yang bukan habaib mengaku habaib, moga-moga bentar dulu. Oh iya boleh. Bismillah. Ini yang penting. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Umpama. Ana. Alamja atau Umar bin Yunus Jamaluddin. Bukan habaib. Moga-moga dilaknat sama Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Qur'an. Amin. Allah matikan Allah. Amin. Umpamanya ana. Umpamanya antum Hasan bin Muhammad Barut. Nah. Apa? Iya. Enggak, antum mau ngomong apa? Umpamanya. Enggak, kan antum sudah meyakinkan. Iya. Meyakinkan tanpa berkhianat. Anda sudah datang. Ayo sudah terus antum mau ngomong apa? Umpamanya. Iya, Anda dengar. Kebohongan dari ada ini yang dikatakan sama Anda bahwa ini Anda meyakini bahwa dia bukan habaib. Moga-moga Anda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Parah kaum muslimin. Cuma gara-gara saling klaim gelar Habib, saling klaim nasab, kok sampai saling sumpah serapah? Kan tinggal saling sodorkan silsilah nasabnya, selesai. Lagian kenapa sih kok kalau punya gelar Habib ini seolah-olah sudah menjadi manusia yang luar biasa, sehingga gelar Habib itu menjadi rebutan. Seolah-olah kalau sudah Habib itu manusia yang istimewa, dijamin surga, maksum. Padahal Habib itu sama seperti manusia yang lain. Sama seperti manusia yang lain. Yang dilihat Allah itu takwanya, bukan nasabnya. Bukan nasabnya. Kalau hanya saling berbangga dengan nasab, rebutan nasab, apa yang dikejar? Apa? Apalagi sampai saling sumpah serapah, la ilaha illallah. Mengaku Habib, tapi kok begitu mudahnya saling sumpah. Yang seperti itu dikatakan lebih mulia dari ulama. Lebih mulia dari orang-orang alim. Terus yang mau dicontohkan dari para habaib untuk jamaah, untuk umat itu apa? Habibnya saja begitu. Bagaimana jamaahnya? Ya. Bagaimana jamaahnya mau baik kalau habibnya saja sudah saling laknat cuma karena saling tidak percaya klaim nasab? Kan parah yang begini kaum muslimin. Harusnya itu bukan nasab yang kalian ributkan. Bukan sibuk ngurusi nasab. Harusnya sibukkan diri kalian ini dengan mendakwahkan Islam ini dengan baik. Sibukkan memperbaiki kondisi para habib yang sekarang juga lagi gonjang-ganjing. Bagaimana para habib itu usahakan bisa jadi contoh untuk umat. Malu kalau koar-koar mengaku sebagai cucu Nabi, tapi tidak mencerminkan kepribadian seperti Nabi. Malu. Cobalah kalian para habib ini menjadi orang-orang yang terdepan di dalam menyampaikan syariat Islam. Menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih, menyampaikan ajaran-ajaran Nabi, menyampaikan risalah-risalah Nabi. Bagaimana Nabi sholat, sampaikan kepada umat. Bagaimana Nabi puasa. Bagaimana Nabi ziarah kubur, bagaimana Nabi menyelenggarakan jenazah, mengurus mayat seorang muslim, dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. Sampaikan kepada umat bagaimana tata caranya, supaya umat ini bisa mengikuti cara-cara Nabi di dalam ibadah mereka. Semuanya.
Sampaikan juga kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka hidup. Apakah dahulu mereka itu sibuk membangga-banggakan nasab mereka? Apakah Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, apakah beliau sibuk membangga-banggakan nasabnya? Maka pelajari, supaya kalian ini sadar. Ini malah banyak Habib yang kalau ceramahnya malah mendongeng, menyebar cerita-cerita khurafat, mengajarkan amaliyah-amaliyah yang tidak diperintahkan, tidak diajarkan, tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak juga dilakukan oleh para ulama. Jadi yang kalian bawa ini agamanya siapa? Risalahnya siapa? Syariatnya siapa? Yang disebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang didapat dari mimpi, yang dikisahkan wali-wali yang sakti yang bisa terbang, bisa menghilang, bisa membelah diri menjadi 2, 3, 4. La ilaha illallah. Seharusnya kalian ini menjadi orang-orang yang terdepan di dalam memperjuangkan agama Islam yang dibawa oleh kakek kalian. Jangan sampai ajaran kakek kalian itu ditambah-tambah, dimodifikasi, apalagi dikurang-kurangi. Ikuti kakek kalian. Apa kakek kalian bilang? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kakek kalian, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka niscaya Allah itu akan mengasihi kalian, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang ternyata betul-betul dia itu keturunan Nabi dan nasabnya betul sampai Hasan dan Husain, berarti dia ahlul bait yang harus kita hormati. Tapi Pak, apakah setiap keturunan Nabi dijamin benar? Belum tentu juga. Ucapan dia, perbuatan dia tetap kita jadikan parameternya Al-Quran dan hadis untuk menilai dia. Apalagi Rasulullah mengabarkan tentang munculnya fitnah yang disebut dengan fitnah sarra dan fitnah duhaima. Fitnah itu munculnya dari salah satu kalangan ahli baitku, kata Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa orang yang memang keturunan Rasul itu tidak dijamin. Kecuali yang memang ada dalilnya. Hasan dan Husain jelas dijamin masuk surga. Fatimah radhiyallahu anha jelas masuk surga. Adapun setelahnya sampai hari kiamat, tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW bahwa mereka itu pasti benar. Maka tetap rujukan kita Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau mereka sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ini yang harus kita pegang.